Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bertemuan lagi, berdapatan lagi dalam acara kita yang doa ulun insya Allah pian tunggui ya di Duta TV dan ataupun di YouTube channelnya. Mudah-mudahan ulun apa yang kisah-kisah yang ulun sampaikan ini sebenarnya tujuannya menasihati diri ulun sendiri Bang. Dan keluarga ulun mudah-mudahan juga bisa menginspirasi pian-pian yang ikut menyimaknya. Mun kada julun anggap bekesahan aja kita. Kada apa-apa juga Bang Julun karena ulun menghikmatkan diri di Sangkir Kopi 1000 inspirasi ini. Makanya julak laki julak bini ya mamarinun pada ulun barataan warga Banua barataan. Nah, andang sanak ulun barataan papada ulun ya. Hari ini ulun hendak memulai kisah walaupun masih temanya beberasih karena puasa Ramadan gitu, menjelang Ramadan tadi ulun mepandir mengenai beberasih, tentu beberasih dalam versi ulun ya dalam konteks ini. Banyak yang udah ulun kisahkan tentang beberasih ini. Karena kemarin itu kan ulun juga menyampaikan ke pian ada 3 unsur dalam hayat itu. Ya, ada unsur di situ nafsu, ada unsur akal, pikiran, ada unsur hati di sini. Nah, jadi yang fisik juga udah kita lewati kemarin itu. Jadi hari ini ulun mulai berkisah tentang babarasi hati ini. Memang pian ujar ahli-ahli hikmah, hati ini adalah dekat dengan unsur ketiga yaitu roh. Jadi unsur hayat yang paling dekat dengan roh itu adalah hati ini. Nah, oleh karena itu hati inilah yang sebenarnya nanti bisa memancarkan nur atau cahayanya ilahi, cahayanya roh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita. Ini agak berat Pang di kisah ini ulun tapi terlalu wani juga. Tapi ulun kisahkan jalan pian menurut versi ulun ya. Jadi kenapa hati ini harus bersih untuk bisa menerima cahaya? Karena kalau kada bisa menerima cahaya apalagi memantulkannya. Karena kalau nanti memantulkan cahaya ilahi yang ada pada kita ya, cahaya roh itu ada pada kita, maka hati ini pian akan mempengaruhi pikiran dan nafsu kita yang kita bisa kendalikan. Tapi kalau hatinya rigat ya, jangankan memantulkan, menerima cahaya aja kada kawa. Jadi ini problem kita berataan nih sebenarnya, kayak apa caranya hati kita ini supaya bersih. Nah, ulun mulai berkisah kayak apa caranya bersih, maka logikanya apa garang na mengotori hati itu? Apa garang na mengolah hati kita tuh rigat, bahasa kita. Nah, ahli hikmah pian memadahkan unsur yang pertama nang marigati hati itu adalah dosa. Jadi bila pian berbuat dosa hati kita tuh rigat. Atau ya katakanlah kalau kita ngambil perumpamaan dulu kayak noktah lah, kayak titik hitam. Sekali berbuat dosa, 1 titik hitam dalam hati kita. 2 kali, 2 titik hitam. Kalau kerancakan, kadap sudah banyak banget hirangnya. Kada kau lagi menerima pantulan cahaya dan tidak akan memantulkan cahaya. Tapi pian tahu kalau apa yang disebut dengan dosa itu banyak udah dijelaskan oleh tuan-tuan guru kita, oleh guru-guru kita ya. Pokoknya pada prinsip-prinsipnya yang kalau pian melanggar ya tidak melaksanakan ajaran agama ya, pian kemudian tidak melaksanakan kewajiban, pian melanggar larangan oleh agama, itu berarti dosa lah katakanlah sekilas seperti itu. Jadi untuk pian ya agar tidak gelap hatinya, agar jernih hatinya, jangan sampai pian rigati, nang merigati hati itu yang pertama adalah ujar ahli hikmah adalah dosa. Tapi panggil kawan ulun biar bahkan jar ulun sendiri juga kawalah kita ini terbebas dari dosa. Kita ini kan manusia Pak ya. Hanyar pada turun pada rumah Pak aja sudah terlihat nang indah mulus-mulus. Nam julun. Kali benar. Baduit Pak 200 saja masih kanyang lalu makan wadai 3 bapada 2. Nah sebuting ulang ya. Tak cukai punya hurang kada haknya situ ya. Ngalih banar Pak Ajar ya.
Nah, ujar orang ahli hikmah, pian paling kadabana jangan direncanakan lah dosa itu. Ya, karena kehilapan kelalaian mungkin manusia ini wajar lah. Ya manusiawi kalau kemudian terjerumus dalam dosa. Tapi pian kabar gaiknya untuk kemudian kita bisa membersihkan dari dosa itu, maka disediakan oleh Allah yang disebut dengan pintu tobat. Pintu tobat ini ya untuk mengklirkan, ya, untuk apa? Untuk kemudian membersihkan segala dosa kita ini. Cuman jangan tumat jar, tubat dan kumat. Tuan guru ikat wanarlon. Jangan sampai tumat ya sidin. Kena tobat, kena kumat pulang ya sidin. Kena tobat, kena kumat pulang. Itu mau ulu-ulu ngarannya. Jadi ya jangan lakukan dosa, dan kalau terlanjur minta ampunlah. Caranya minta ampun, maka kita diminta untuk bertobat. Ya. Namanya tobat, tobatan nasuha itu bujur-bujur pian bertobat. Ulun berkisah kemarin, tobatkan seluruh anggota tubuh kita, tobatkan pikiran kita yang tidak baik, tobatkan hati kita yang kotor, tobatkan segala perilaku kita, sehingga kemudian hati kita bisa menjadi bersih lagi. Ini yang mengotori pertama yang disebut dengan dosa. Ada pian yang dasar kisah oleh orang-orang ahli hikmah mengenai tobat ini. Pian dinantikan benar oleh Yang Maha Kuasa, selalu dinantikan. Pian minta ampun dan tobat kepadanya karena pintu tobat selalu terbuka. Esok kalau dikisahkan ada kisahnya nang bertobat nih Pian. Terima kasih atas perhatian Pian. Salam Sakir Kopi 1000 inspirasi.